Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini kuliah di tengah wabah COVID-19. Gak tahu sampai kapan, pokoknya kalau semasa masih ada COVID ini kita kuliahnya ya online seperti ini ya. Sekarang kita mau mempelajari tentang mekanika klasik. Mekanika klasik. Ini rujukannya itu buku karangannya Fowles itu. Nah, kita mau membahas tentang osilasi. Nah, di sini kita lebih fokus lagi di osilator harmonik. Osilator harmonik atau getaran selaras. Materi ini sebenarnya di SMA juga sudah dipelajari, kemudian nanti di mata kuliah gelombang ya, getaran dan gelombang juga dipelajari lagi. Jadi tidak asing tidak asing lagi ini, dan kayaknya kalau sudah terbiasa di SMA sudah bisa, ini juga mudah. Dan maaf ya, ini kan kalau di Fowles bab berapa ya, saya lupa, bab 2 sepertinya atau bab 3. Nah, tapi kalau secara urutan ini tuh harusnya saya sampaikan dulu di awal ya, setelah perkenalan hukum Newton kemudian menyampaikan ini. Tapi memang saya menyampaikannya nggak urut seperti di buku ya, nggak masalah. Saya lebih suka menyampaikan hukum Newton, kemudian contoh-contohnya, gaya-gaya dan sebagainya, baru setelah itu penerapan. Jadi memang saya nggak urut ini. Tapi kalau di buku ini pembahasannya agak awal. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini kalau istilah kita pakai bahasa Indonesianya mungkin lebih sering disebut getaran selaras gitu. Getaran selaras. Nah, nanti ada lagi getaran teredam, tapi ini nggak kita bahas di sini. Bahasnya nggak harus semuanya dalam satu file video gitu ya. Ini kalau ada kesempatan kita bahas lagi di kesempatan yang lain, biar videonya juga nggak terlalu panjang maksudnya. Oke, kita akan pelajari getaran selaras atau osilator harmonik. Ini saya gambar pegas. Ada pegas, massa M terhubung ke pegas itu di atas lantai yang licin. Lantainya licin. Nah, andaikan di sini ini titik setimbang. Kalau massa M ini kemudian berada di kanannya, di kanan titik setimbang atau di kirinya, entah apa sebabnya, misal karena kita tarik atau karena memang saat di titik setimbang dia sudah punya kecepatan awal sehingga akhirnya dia bisa bergerak ke sana ya, atau ke sini, ke kiri. Saya gambar aja ya. Ini setelah dia berada di sini. M-nya berada di sini masanya. Maka M ini akan tertarik oleh pegas menuju ke titik setimbangnya oleh gaya F. Jadi sifatnya dia, massa ini, itu cenderung ingin kembali ke titik setimbang. Kalau dia berada di sebelah kiri titik setimbang, maka dia akan terkenai gaya F yang arahnya ke kanan menuju ke titik setimbang. Jadi dia merindukan keseimbangan, kira-kira gitu ya. Oke. Saat dia di sini, itu dia, massa M ini mengalami perpindahan sebesar delta R. Ini. Nah, menurut penelitiannya atau menurut eksperimennya Mas Hooke nggak pakai S, atau nama lengkapnya Robert Hooke gitu. Itu ada kaitan seperti ini. Semakin besar simpangannya, jaraknya dari titik setimbang, maka akan semakin besar pula gaya yang menariknya menuju ke titik setimbang. Dan itu sebanding. Kalau kita tuliskan besarnya F, ya, besarnya gaya itu sebanding dengan perpindahannya delta R. Tapi lihat, delta R itu kalau ini ke kanan, F-nya ke kiri.
Kalau delta R-nya misal ke kiri, F-nya ke kanan. Berarti kan kalau secara vektor dia minusnya gitu. Ya, berarti F kalau ini saya tulis dalam vektor bukan besarnya, itu dia sebanding dengan min delta R. Karena arahnya beda, arahnya berlawanan. Nah, sebanding itu akan menjadi sama dengan kalau kita kasih tetapan. Maka menjadi F itu kalau kita tulis sama dengan, ini ada tetapan kali min delta R. Atau mungkin lebih enak kita tulisnya gini ya, F min K delta R. Oke, sekarang karena ini satu dimensi, kita hanya ngomong gerakan dalam satu garis, bukan bidang, bukan volume. Kita buat sumbu X ke sana. Jadi ini ya, garis ini, lantai ini, itu kita buat ke sana sebagai sumbu X. X-nya 0 itu adalah ketika di titik setimbang. Di sini X-nya 0. Saat di sini ya X-nya tertentu. Ya, X-nya tertentu. Saya tulis X gitu. F ini, oh iya, kalau di satu dimensi ada vektor satuan arah, vektor satuan I ya, arahnya ke sana. Mau saya tulis di sini sembarang, pokoknya arahnya ke sana, panjangnya 1. Karena vektor kan dimanapun tempatnya, asal besarnya sama, panjangnya sama, itu vektor yang sama. Ini F, saya tulis sebagai Fi. Gitu. Ini komponen vektornya kali vektor satuan. Ini sama dengan min K delta R itu, ini ya, itu adalah X dikurangi 0 arah I. Ya X itu sendiri ya. Tapi saya tulis gini biar jelas, X dikurangi 0 arah I. Ini kan sama-sama ini, ada I, ada I. Ya udah, berarti ini sama dengan ini, gitu. Daripada kita pakai I ribet, sementara ini cuma satu dimensi, I-nya kita abaikan. Tapi aslinya ada ya, aslinya ada I-nya, karena dia vektor. Cuman kalau satu dimensi, daripada menyusahkan pekerjaan, ya tulis saja F sama dengan min K, X min 0 adalah X, gitu ya. F sama dengan min KX. Kalau anak SMA biasanya lebih suka menghafal yang ini, karena ya nggak pakai vektor gitu, lebih enak, lebih mudah. Tetapan K ya, ini selanjutnya disebut sebagai tetapan pegas. Tetapan pegas. Jadi pegasnya lain, K-nya bisa lain. Jadi K ini atau semacam sifat atau apa ya, yang dimiliki oleh pegasnya itu. Nah, lihat, F sama dengan min KX. Kalau di pembahasan tentang benda elastis atau elastisitas, itu kalau di elastisitas ini dibahas detail tentang hukum Hooke, itu tentang hukum Hooke yang mengkaitkan ada yang namanya stres atau tegangan dan strain atau regangan. Tapi ini bahasanya khusus, nanti nggak saya bahas di sini. Cuman saya singgung sedikit supaya ya, karena agak nyambung ke sana ya. Tegangan itu bisa gaya dibagi luas permukaan, tapi pokoknya bahasanya bisa lebih luas dari itu ya. Tapi nggak saya bahas di sini detail. Tapi kalau menurut hukum Hooke, yang berposisi sebagai stres atau tegangan itu adalah F-nya ini stres. Tapi ini hanya kasus ya, ingat ya. Berarti yang pembahasan lebih umum lagi ada tentang ini, nggak saya bahas di sini. Kemudian X itu kan pertambahan panjang, itu tegangan atau strain. Stres, ini bahasa Indonesianya tegangan. Ada gaya F sama dengan min KX seperti itu. Kalau kita mau mencari posisi fungsi waktu atau persamaan gerak ya, atau posisi fungsi waktu, ini bentuknya seperti apa, ini
maka otomatis kita masuknya kemana? Ke hukum Newton. Ini ya, ada gaya, kita mau cari persamaan gerak, maka masuknya ke hukum Newton. Sederhana ya, hukum Newton kedua, F sama dengan ma. Ini adalah percepatan. F nya min kx, ini massa kali percepatan. Percepatan itu adalah turunan kedua dari x terhadap t. Ini ya, oke. Yang ini yang ruas kiri saya pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi ini ya, m d kuadrat x per dt kuadrat plus kx sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan m, maka menjadi d kuadrat x dt kuadrat plus k per m x sama dengan 0. Ya. Kemudian saya definisikan omega saya definisikan sebagai akar k per m. Berarti omega kuadrat itu adalah k per m ini. Sehingga dari sini d kuadrat x per dt kuadrat ditambah k per m adalah omega kuadrat x sama dengan 0. Persamaan diferensial. Dan penyelesaiannya ini adalah x fungsi t ya, itu adalah a sin omega t plus theta 0. Silakan dicek di matfis 1 ada. Ini tetapan, ini tetapan juga. Ya, persamaan diferensial orde 2 itu maka akan memunculkan dua tetapan di solusinya atau di selesaiannya itu. Berapa nilai A dan berapa nilai theta 0? Nah, tergantung dari syarat awal yang diberikan. Jadi saat awal dia x-nya ada di mana, kemudian saat awal kecepatannya berapa, misal gitu. Maka kita akan mendapatkan nilai A dan theta 0. Tapi secara umum seperti ini. Bentar. Ternyata ada makanan datang. Oke, makan dulu ya. Oke, lanjut. Enak juga ya kuliah dari rumah, bisa sambil makan. Oke, tadi kita sampai ke persamaan ini ya, persamaan gerak ST sama dengan A sin omega T plus theta 0. Oke, lihat sekarang nilai sinus itu hanya bisa dari min 1, paling kecil, paling besarnya adalah 1. Jadi kalau ini nilainya min 1, xt ini paling kecil itu nilainya adalah min A. Kalau ini 1 sin ini, maka nilai xt ini menjadi A, itu nilai paling besar dari xt. Jadi xt nilainya paling kecil min A, paling besar A. Berarti A itu adalah besar simpangan maksimum atau besar xt maksimum. Itu. Dan itu namanya amplitudo ya. Simpangan paling besar dalam getaran itu namanya amplitudo. Ya, kita kasih simbol A karena amplitudo gitu ya. Ini amplitudo. Kemudian omega T plus theta 0 ini kita sebut sebagai sudut fase. Biasa kita tuliskan sebagai theta. Theta itu sama dengan omega T plus theta 0. Atau theta fungsi T kalau mau lengkap, theta T gitu. Nah, omeganya ini dengan sudut, kalau sekian ini sudut fase. Omeganya ini disebut sebagai kecepatan sudut atau kecepatan sudut fase. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kok ada sudut-sudut dari mana? Orang cuma gerakan gerak osilasi kan, ke kiri ke kanan, itu sudutnya sudut apa? Itu karena nanti kita bahas secara khusus. Karena gerak osilasi itu nanti dapat kita pandang
atau kita analogikan sebagai gerak melingkar. Tapi hanya analogi ya. Nah, di dalam gerak melingkar itu nanti ada kecepatan sudutnya, dan kecepatan sudutnya itu adalah omega. Coba deh sekarang kita lihat analogi gerak osilasi itu sebagai gerak melingkar. Saya gambar ulang di sini. Gas ini di titik setimbangnya di sini. Kemudian misal amplitudenya itu sepanjang ini ya. Ini A, itu panjang dari sini sampai sini itu A. Ini simpangan maksimum bagi M itu. Kemudian ini kalau gerak ke kanan maksimumnya di sini, kalau gerak ke kiri ya segini. Oh, hampir mendekati ini ya, udah nggak apa-apa lah. Misal ini ya, kalau ke kanan dia paling panjang sekian, ke kiri sekian. Kemudian kita anggap gerakannya itu gerak melingkar, meskipun sebenarnya bukan gerak melingkar. Kita anggapnya gerak melingkar seperti ini. Nah, lihat. Ini dari sini sampai sini. Lihat ya. Kita buat lingkaran. Agak jelek ya. Ya, pokoknya dia gerak melingkar seperti ini ya. Dari sini sampai sini. Jari-jari lingkaran ini berapa? Ya sama dengan ini ya, yaitu A. Dari sini jari-jarinya ini panjangnya adalah A. Nah, sekarang perhatikan, seumpama ada massa M ini bergerak ke sana. Nah ya, itu sebagai gerak melingkar, analoginya itu kita anggap geraknya dari sini kemudian ke sini. Kemudian dia balik gerak ke kiri, yaitu dari sini dia lanjut gerak ke sini. Kemudian ke sini lagi, ya, dari sini ya, terus lanjut gerak ke sana, terus ke sini lagi, berarti dia balik ke sana sampai sini. Nah, satu getaran penuh itu, yaitu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu kita anggap sebagai gerak melingkar, satu lingkaran penuh. Gitu. Nah, sekarang seandainya M-nya itu pada saat di sini misal. Pada saat M-nya itu ada di sini. Maka X-nya itu kan sekian ini ya. Dari sini ke sini itu X. Dari sini ke sini itu X. Saat M-nya di sini berarti di sini. Misal di dalam analogi kita sebagai gerak melingkar itu M-nya sekarang sedang ada di sini gitu. Kemudian sudut theta itu adalah sudut ini. Dari sini ke sini itu theta. Lihat ya, bayangkan M ini bergerak melingkar ini sini itu dengan kecepatan sudut omega. Dia gerak ke sana, kecepatan sudutnya adalah omega. Gerak melingkarnya ini adalah jenis gerak melingkar beraturan. Maka bayangkan kalau misal koordinatnya si M ini sebagai gerak melingkar itu kita tuliskan sebagai X, Y gitu. Yaitu kita ambil koordinat kartesius di sini. Ke sana itu sumbu X, ke atas itu ke sana itu sumbu Y gitu. Sana sumbu X, ke sana sumbu Y. Oke, maka perhatikan X-nya ini, X-nya si M ini sebagai gerak melingkar. Terus ya, X-nya itu adalah ini toh. Ini panjangnya A karena jari-jari sama dengan ini. Ya, panjangnya A. Kemudian panjang X itu kan dari sini sampai sini. Ini sampai sini ya. Sampai ini sampai garis ini. Oke, maka X itu adalah, kalau ini theta, X itu adalah A sin theta, gitu toh. Nah, sementara theta untuk gerak melingkar beraturan kita tahu theta ini rumusnya adalah omega, itu kecepatan sudut ya, omega T plus theta 0. A sin omega T plus theta 0. Apa theta 0? Theta 0 adalah sudut mula-mula. Kalau misal M itu geraknya awalnya dari sini, ya berarti theta 0-nya adalah 0. Tapi kalau misal M-nya dari sini, gerak ke sana misal, berarti theta mula-mula atau theta 0-nya ya, itu sekian, itu adalah
90 derajat, atau kalau dalam radian itu adalah pi per 2 gitu. Jadi theta 0 ini adalah sudut awal gak melingkar itu. Ini kalau mau lebih detail saya tulis xt. Ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Xt sama dengan asin omega t plus theta 0 sebagai gerak melingkar ya. Kita pandang x-nya itu. Ternyata bentuk ini itu sama persis dengan ini. Nah, makanya itu kita bisa menganalogikan kalau gerak osilasi ini dapat dianalogikan atau dipandang sebagai gerak melingkar. Karena ternyata posisi X-nya itu sama itu. Bentuknya seperti gerak melingkar ini. Dari analogi ini, kemudian kita bisa membahas besaran-besaran di dalam gerak osilasi ini. Diantaranya adalah ada yang namanya periode, atau disimbolkan dengan T. Kemudian ada juga frekuensi, disimbolkan dengan F. Ada juga yang menyimbolkan dengan nu. Lebih enak mana? Kita pakai F saja ya di sini ya. Oke, kemudian ada juga nanti energi kinetik dan lain-lain. Tapi kita mau bahas dua ini dulu, periode dan frekuensi. Nah, periode itu adalah selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Itu namanya periode. Selang waktu yang dibutuhkan oleh M tadi untuk melakukan satu getaran penuh, atau kalau dianalogikan sebagai gerak melingkar adalah untuk melakukan gerak satu keliling lingkaran gitu. Nah, kemudian frekuensi ini adalah banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Kita bahas dulu periode. Periode disimbolkan dengan T. Ya. Kalau frekuensi disimbolkan dengan F. Selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Satu getaran penuh itu adalah satu lingkaran tadi. Ya. Seumpama massa M tadi itu bergerak dari waktu T sama dengan 0 sampai waktu T itu sama dengan periode. Nah, waktu awalnya itu T1 nya itu saat T nya 0, T2 nya saat T nya adalah periode. Oke ya, maka theta 1, theta T kan sama dengan omega T plus theta 0. Jadi kan omega T1 plus theta 0. Padahal T1 nya 0, jelas ya, omega kali 0 hasilnya 0, maka ini sama dengan theta 0. Kemudian yang di T2, theta saat T2 itu adalah omega T2 ditambah theta 0. T2 nya adalah periode, omega T plus theta 0 ya. Kemudian theta saat T2 dikurangi theta saat T1 itu adalah sudut untuk satu lingkaran penuh. Maka theta T2 dikurangi theta saat T1 itu sudut untuk satu lingkaran penuh, nilainya adalah 2pi. Karena satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 2pi radian. Nah, 2pi ini sama dengan theta saat T-nya 2. Nah, ini ya. Ini adalah omega T plus theta 0, kemudian dikurangi theta saat T-nya 1, yaitu theta 0. Saling coret, sehingga 2pi itu sama dengan omega T. Nah, dari sini jelas bahwa T sama dengan 2pi per omega dari sini ya. Nah, karena omega tadi kan sama dengan akar K per M, maka T-nya ini boleh saya ganti menjadi T sama dengan 2pi per omega. Berarti ini saya balik menjadi akar M per K.
Oke, gitu. Ini suara videonya agak terganggu sama suara hujan ini. Kalau misal kurang jelas. Ya, ini sekarang hujan soalnya. Ini T, kemudian bagaimana F-nya atau frekuensinya. Ya, frekuensi ini saya tulis F gitu ya. Ini adalah banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Kalau selama satu periode T itu kan banyaknya getarannya adalah 1 ya. Maka F ini adalah satu getaran dibagi kalau untuk melakukan satu getaran penuh itu adalah butuh waktu sebesar T. Maka menjadi F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per T ini ya, itu F jadi menjadi omega per 2pi. Dari sini kalau T-nya ini berarti F adalah 1 per 2pi akar F. Oke, ini ya, F itu 1 per T menjadi 1 per ini, yaitu 1 per 2pi akar M per K, itu sama dengan F-nya adalah 1 per 2pi kalikan akar K per M. Ini F. Anak-anak SMA biasanya lebih senang dengan rumus-rumus cepat seperti ini. Tapi karena sudah kuliah ya, kalian ya, kita itu harusnya tahu asal-usul rumusnya, tidak hanya hafal rumus cepat gitu. Sekarang kita bahas energi. Energi ya. Energi ini yang kita bahas adalah energi kinetik dan energi potensial. Yang keduanya ini kalau dijumlahkan itu berarti menjadi energi mekanik. Kita bahas satu-satu ya, energi kinetik, kemudian baru energi potensial. Oke, yang pertama energi kinetik. Oke, ini kita sudah sering mengenal energi kinetik. Ini rumusnya adalah kita notasikan EK ya, atau boleh juga kita notasikan T. Ada yang menyimpulkan EK, ada yang T. Ini sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat sama dengan setengah m v itu adalah dx per dt kuadrat. Ini ya. Nah ini sama dengan setengah m dx nya adalah yang tadi. Xt itu adalah a sin omega t plus theta 0. Ini ya, per dt kuadrat. Oke, sini aja sama dengan dari sini ini setengah m, ini turunan dari sin itu adalah cos itu, tapi di sini ada omeganya. Dengan aturan rantai maka menjadi omega a omega a cos omega t plus theta 0 kuadrat itu. Nah ini sama dengan setengah m omega kuadrat a kuadrat cos kuadrat omega t plus theta 0. Ini ya, ingat ya, ini adalah V ya, yang ini itu adalah VT. Untuk diingat-ingat aja bahwa kecepatan di osilator harmonik itu, kecepatannya itu adalah omega a cos omega t plus theta 0. Kalau posisinya itu a sin omega t plus theta 0. Oke, ini adalah EK-nya. Kemudian yang kedua yaitu energi potensial. Sebelum ngomong ke energi potensial harusnya kita tanya dulu, apakah gaya Pegas itu termasuk gaya yang konservatif? Karena energi potensial itu hanya ada
kalau gayanya adalah gaya konservatif. Gimana cara ngeceknya? Apakah gaya itu gaya konservatif atau bukan? Nah, ingat bahwa F, kita tanya dulu gini ya, apakah F pegas ya itu konservatif? Gitu. Pasti jawabannya ya, karena kita mau membahas energi potensial. Sementara yang punya energi potensial hanya gaya konservatif. Tapi kita buktikan dulu. Kalau F pegas itu konservatif ya. Apakah F konservatif? Ya kita buktikan. Suatu gaya F dikatakan konservatif jika memenuhi ini. Rotasi F itu harus hasilnya adalah vektor 0. Kalau F itu memenuhi persamaan ini, maka F dikatakan gaya yang konservatif. Nah, sekarang apakah persamaan ini berlaku untuk F itu yang F pegas yang kita punya itu? Apakah berlaku? Nah, kita cek. Nabla cross F atau rotasi F itu sama dengan nabla cross F-nya itu adalah min KXI. Sekarang kita I-nya kita pakai lagi kalau untuk ngecek sini ya. Min KXI. Oke, ini sama dengan pakai determinan ini. I, J, K ya. Kemudian ini adalah parsial X, parsial Y, parsial Z. Bawahnya ini adalah komponen F yang menjadi apa namanya? Komponennya I gitu. Ini adalah min KX. Yang ini tidak ada, ini kan plus 0J plus 0K, berarti ini 0, ini 0. Oke, nggak muat, kita pindah kertas dulu ya. Oke, perhatikan dari sini, ini nabla cross F, ini sama dengan, saya lebih suka pakai yang aturan ini, plus min plus, mulai dari I plus I, dikalikan dengan ini ya, parsial 0 parsial Y min parsial 0 parsial Z. Sudah jelas 0 kan? Kemudian min J ya. Ini parsial 0 parsial X. Kemudian min parsial min KX parsial Z. Kemudian plus K, ini parsial 0 parsial X min parsial min KX parsial Y. Lihat ini jelas 0 I, ini X, ini Z, ini juga 0, min 0J, ini X, ini Y, 0 juga, plus 0K, maka semuanya adalah 0 ya, terbukti. Berarti nabla cross F sama dengan 0, maka F ini adalah gaya konservatif. Ingat di matfiz ada bagian kalkulus vektor itu ada sifat seperti ini. Rotasi dari suatu gradien, suatu medan skalar ini, itu hasilnya pasti dijamin 0. Oke. Lihat ini dengan ini kaitannya. Kesimpulannya kalau gayanya konservatif kan berlaku nabla cross F sama dengan 0. Bisa jadi F-nya itu adalah diperoleh dari suatu medan skalar, yaitu F-nya adalah gradien suatu medan skalar. Ini. Bisa jadi F-nya itu ternyata bisa diperoleh dari suatu medan skalar, yaitu gradien suatu medan skalar. Itu ya. Nah, kita akan mencari bukan V yang kita cari, tapi ada besaran lain. Kita kasih nama EP, gitu ya. EP itu kita definisikan sebagai min V. Ini. Nah, F ini sama dengan gradien, karena V-nya adalah EP sama dengan min V, maka V adalah min EP gitu ya. V sama dengan min EP. Ini kita tulis min EP. Nah, EP inilah yang kemudian itu kita sebut sebagai bukan gaya, apa namanya? Energi ya. Energi potensial. Itu inilah
medan skalar ini yang kita sebut sebagai energi potensial itu. Definisinya seperti ini. Nah, ini F sama dengan min gitu ya. Boleh kita keluarkan kan? Gradient EP. Kita lanjutkan ya. F itu min KXI saja plus 0J plus 0K sama dengan min gradient EP adalah parsial EP parsial X I plus parsial EP parsial Y dalam kurung J plus parsial EP parsial Z K. Tapi lihat ini I ini kan 0 plus 0J plus 0K, otomatis ini 0, otomatis ini juga 0. Oke, berarti kita tinggal mencari yang ini enggak 0 ini. Oke, atau KX itu ya, ini ada min, udah minnya dibuang dua-duanya, jadi menjadi, sekarang saya nggak pakai parsial ya, pakai DEP per DX. Alasannya kenapa? Karena kita ngomongnya cuma satu dimensi, nggak ada Y, nggak ada Z, ini nggak usah pakai parsial, gini aja. KX sama dengan DEP per DX. Kalau mau mencari EP, ya EP itu sama dengan, atau DEP dulu lah, DEP sama dengan KX DX. Ini, maka EP-nya itu sama dengan integral KX DX, sama dengan integralnya ini adalah setengah KX kuadrat plus suatu tetapan mestinya. Nah, nilai tetapannya ini berapa? Energi potensial itu ini ya, setengah KX kuadrat plus C. C-nya itu suka-suka. Suka-suka maksudnya adalah kesepakatannya berapa, tinggal kesepakatan aja. Berarti energi potensial itu nggak sama satu dengan yang lain, satu orang dengan orang yang lain, nggak mesti sama, tergantung acuannya mana. Nah, C itu tergantung acuannya mana. Nah, makanya, tapi biasa disepakati C-nya itu diambil sama dengan 0. Maka EP itu akan bernilai 0 ketika X-nya 0. Kalau C-nya kita ambil 0. Nah, oke. Kita nggak usah yang ribet-ribet, kita ikut khalayak umum gitu. Mengambil EP-nya itu C-nya diambil 0. Ya, berarti EP kalau energi potensial untuk pegas itu sama dengan setengah KX kuadrat gitu. EP ada juga yang nulis sebagai V. Oke. Diingat ya, ada EP, ada V, itu masalah notasi saja, mau pakai yang mana silahkan. Ini sama dengan setengah KX kuadrat energi potensial. Energi potensial pada pegas. Oke, kemudian kalau mau diganti ya X nya ini diganti, X nya adalah, lanjut ya, EP itu adalah setengah K, X nya adalah A sin omega T plus theta 0 ini kuadrat, maka EP adalah setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T plus theta 0 ini. Oke, saya tulis ulang sekarang. EK energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, tadi itu adalah setengah m omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T plus theta 0 ini ya. Kemudian EP energi potensialnya tadi itu setengah KX kuadrat, itu adalah setengah K, X nya adalah A kuadrat sin kuadrat omega T plus theta 0 ini. Sekarang dua ini kalau dijumlahkan ya, itu kan jadinya energi mekanik sama dengan EK plus EP. Nah, EK nya itu coba ini kita kerjakan setengah M, atau inilah nggak apa-apa, kita lanjutkan ya, setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T plus theta 0 ditambah dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat
omega T plus theta 0. Sekarang lihat ini omega itu kita kan punya kaitan bahwa omega itu definisi di awal dulu, di awal tadi itu adalah akar K per M. Berarti kalau omega kuadrat itu ya K per M itu. Jadi ini menjadi setengah M K per M A kuadrat cos kuadrat omega T plus theta 0 ditambah setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T plus theta 0. Ini kan coret. Jadinya setengah KA kuadrat. Di sini juga ada setengah KA kuadrat. Oh, sama ternyata. Kalau seperti ini berarti bisa dikeluarkan kan? Setengah KA kuadrat kurung. Ini adalah cos kuadrat plus sin kuadrat, atau boleh juga saya balik. Sin kuadrat omega T plus theta 0 ditambah dengan cos kuadrat omega T plus theta 0. Sin kuadrat sesuatu tambah cos kuadrat sesuatu, ini hasilnya sangat terkenal sekali, sama dengan 1. Tuh, maka ini sama dengan setengah K A kuadrat. Berarti energi mekanik itu sekarang ternyata tidak bergantung kepada waktu. Kapanpun waktunya, energi mekaniknya adalah sebesar setengah K A kuadrat. Dengan kata lain, kita ngomong energi mekaniknya itu lestari. Ada yang ngomong kekal, ya udah saya tulislah kekal atau lestari ya. Yang benar mana, kekal atau lestari? Kalau dosen saya dulu itu jangan pakai istilah kekal itu katanya. Kalau kekal itu bukan makhluk, itu sifat Tuhan itu katanya. Tapi emang energi itu ada gak salah, nanti kalau ngomong terlalu jauh kita malah sesat gitu ya. Udah, energi mekanik itu lestari atau kekal kalau pada kasus ini ya, pegas. Tapi secara umum setiap gaya itu kalau dia gayanya adalah gaya konservatif, pasti dijamin energi mekaniknya itu kekal gitu. Kalau tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda, tidak ada gaya luar, hanya gaya konservatif saja, pasti dijamin energi mekanik itu kekal. Kemudian usahanya gimana? Usaha seandainya gini ya, seandainya gini, dari waktu T1 kemudian si M itu bergerak osilasi sampai dengan waktu T2, berapa usaha yang dikerjakan oleh gaya pegas itu, berapa usaha oleh gaya pegas gitu, simpelnya gitu. Usaha rumusnya kan gini, dW sama dengan F dot dr gitu ya. Lihat bahwa F itu boleh saya tulis sebagai min gradient EP dot dr itu adalah dxi plus dyj plus dzk. Nah ini sama dengan min gradient EP itu adalah parsial EP parsial xi plus parsial EP parsial yj plus parsial EP parsial zk didotkan dengan dxi plus dyj plus dzk. Dot ya, i ketemu i, j ketemu j, k ketemu k, sama dengan min, minnya tetap saya tulis di luar ya, min parsial EP parsial x dx plus parsial EP parsial y dy plus parsial EP parsial z dz. Coba ingat kembali diferensial total itu di matris ada bentuk seperti ini tidak lain adalah DEP. Itu dW sama dengan DEP, maka W ya dari T1 sampai T2 itu adalah min gradient EP, min gradient DEP, min gradient DEP itu sama dengan min EP dari saat
T-nya itu T1 sampai T-nya T2. Ini sama dengan min EP saat T2 dikurangi EP saat T1. Dan ini sama dengan min, ini boleh kita tulis biar agak simpel, min delta EP, selisih energi potensial. Nah, maka usaha itu ternyata adalah sama dengan minus perubahan energi potensial. Dan ini sebenarnya berlaku tidak hanya pada pegas, tapi pada setiap gaya konservatif selalu berlaku bahwa usaha adalah min perubahan energi potensial. Ya, tambahan sedikit, ini tadi harusnya ada batasnya sih, EP1, EP2 juga boleh, atau T1 sampai T2 juga nggak masalah. Tadi kelupaan. Selanjutnya kita bahas susunan pegas seri dan paralel. Susunan pegas seri dan paralel. Oke, yang pertama itu susunan seri. Pegas, dua buah pegas disusun seri. Gambarnya seperti ini. Ini pegas satu dihubungkan dengan pegas yang kedua. Pegas yang kedua nyambung ke massa M. Ini seperti tadi ya. Asumsinya adalah lantainya licin. Oke. Misal ini titik setimbang di sini. Oke. Kemudian M ini sekarang berada di sebelah kanannya titik setimbang. Misal di sini. M-nya. Oke. Berarti kan dua buah pegas ini dua-duanya mulur ke sana ya. Ini mulur, kemudian lanjut lagi, mulur lagi. Nah, ginilah ya kira-kira. Oke, dari sini sampai sini, ini panjangnya X. Ini kemudian pegas 1 itu mulurnya sebesar X1, pegas 2 mulurnya sebesar X2. Berarti kita tahu ada kaitan bahwa X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan kemuluran total, yaitu sebesar X. X1 ditambah X2 itu sama dengan X. Kalau tetapan pegas pertama itu adalah K1 dan tetapan pegas kedua itu adalah K2, kemudian gabungan antara dua pegas ini sebagai satu pegas kita anggap sebagai satu pegas dengan tetapan pegasnya itu adalah KS. Itu ya. Maka bagaimana kaitan antara KS dengan K1 dan K2? Bagaimana kaitan antara KS, K1 dan K2? Lihat sekarang. Pegas 2 itu mengenai M secara langsung, bersentuhan dengan M. Maka M ini dikenai gaya ke sana ya, menuju ke titik setimbang, yaitu F2. Gak usah saya kasih vektor ya, kita anggap satu dimensi udah sama-sama paham. Yang pegas pertama itu kan tidak bersentuhan langsung dengan M, dia bersentuhan dengan pegas kedua. Maka pegas pertama ini gambarnya tumpuk-tumpuk jadi bingung ya, ke sana ini ada F1. F1 menarik pegas kedua menarik M. Tapi lihat, pegas kedua dianggap tidak bermassa, demikian juga dengan pegas pertama. Pegas kedua-dua pegas ini dianggap tidak bermassa semua di sini. Yang bermassa adalah M. Sementara kita ingat bahwa gaya hanya bisa bekerja pada benda bermassa. Kalau tidak bermassa, gaya tidak bisa bekerja. Terus gimana maksudnya? Apakah F1 tidak bekerja pada apapun? Enggak. F1 bekerja itu juga kepada M. Dengan kata lain, F1 itu lanjutan dari F2. Jadi dianggap gaya yang sama. Akhirnya F1 sama dengan F2. F1 sama dengan F2. Demikian juga dua buah gaya ini ya, dianggap sama. Dan kalau dua pegas dianggap sebagai satu kesatuan, maka ada gaya yang diakibatkan oleh pegas yang pengganti tadi. Kita tulis sebagai Fs. Dan Fs itu juga sama dengan F1 sama dengan F2. Karena Fs itu mengenai M juga ke sana. Dan dianggap ya F2 itu Fs gitu ya. Sementara F1 lanjutan dari F2 sama aja. F1 sama dengan F2 sama dengan Fs. Oke, kemudian dari sini nih, lihat dari yang pertama ini.
X1 plus X2 sama dengan X. X1 bisa kita ganti sebagai ini, karena kita punya kaitan bahwa F1 itu ya, itu adalah min K1 kali X1. Kemudian F2 ini sama dengan min K2 kali X2. Demikian juga dengan Fs, ini sama dengan min Ks kali X gitu. Nah, X1 ini akhirnya boleh kita ganti sebagai min dari F1 dibagi K1. Di sini ya, X1 saya ganti min F1 dibagi K1. Itu X1. Ditambah dengan X2 itu adalah min aja ya. Min F2 dibagi dengan K2. Ini sama dengan X. X adalah min Fs dibagi dengan Ks. Karena F1 sama dengan F2 sama dengan Fs. Ini kan boleh kita tulis gini jadinya. Min Fs, saya tulis Fs semua. Min Fs K2 sama dengan min Fs Ks. Tinggal dicoret kan. Demikian juga minusnya boleh dibuang semua. Kiri minus, kanan minus, jadi plus semua. Akhirnya 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 itu sama dengan 1 per Ks ya. Kita punya rumus ini, 1 per Ks. Ini sering tulis di kiri ya. Sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Ini kaitan antara Ks dengan K1 dan K2 di dalam susunan seri. Sekarang yang kedua, kalau susunannya itu paralel. Yang kedua, susunan paralel. Kalau digambar seperti ini. Ada dua pegas disusun paralel. Sama-sama mengenai massa M. Ini juga lantainya dianggap licin. Lihat ya. Ini punya tetapan pegas K1, pegas kedua punya tetapan pegas K2. Nah, kalau seperti ini kemuluran pegas 1 pasti sama dengan kemuluran pegas kedua. Ya. Atau pertambahan panjangnya itu sama. Jadi kalau misal M-nya di sini. Ini titik setimbang ya. Kemudian ini mulur ke sana. Demikian juga dengan ini mulur ke sana. Ini. Terus kita mau menganggap dua buah pegas ini dianggap sebagai satu kesatuan sehingga kita punya pegas pengganti. Dan pegas pengganti itu punya tetapan pegas Kp. Ini kan tadi Ks karena seri. Sekarang kita pakainya Kp karena paralel. Lihat sekarang, ini sejauh X. Simpangannya sejauh X. Kalau sejauh X, X1 ini melar atau mulur ya. Itu sebesar X1, yang X2 mulur sebesar X2, maka kemuluran X1 atau X1 itu juga sama dengan X dan X2 juga sama dengan X gitu. Kalau seperti ini susunannya, nah, X1 sama dengan X2 sama dengan X. Nah, sekarang gayanya ini ada gaya ke sana F1, ini ada gaya ke sana F2. Sekarang F1 bekerja pada M, F2 bekerja pada M. Ingat, F1 tidak harus sama dengan F2. Tapi F1 dan F2 kalau dijumlahkan, itu menjadi gaya total, yang itu menjadi gaya pengganti. Yang itu adalah gaya yang miliknya pegas pengganti tadi. Gitu ya. Nanti F1 ditambah F2 itu sama dengan Fp. Paralel. Nah, F1 itu adalah min K1 X1. F2 itu min K2 X2. Fp sama dengan min Kp X. Nah, karena X1 sama dengan X2 sama dengan X, sudah kita ganti semua. Min K1X, min K2X sama dengan min KPX. Udah kan, tinggal coret semua. Demikian juga dengan minusnya. Akhirnya apa? Kp itu sama dengan K1 ditambah dengan K2. Ini adalah kaitan antara Kp dengan K1 dan K2 kalau pada susunan paralel. Sekarang saya mau perluas kasus
kalau ada gaya luar yang bekerja pada massa selain gaya pegas, dan gayanya itu gaya yang tetap. Ini keberadaan gaya luar tetap gitu ya, gayanya itu berupa tetapan. Supaya lebih enak bahasanya, saya langsung masuk ke kasus. Bayangkan ada suatu pegas dengan tetapan K itu terhubung ke massa M secara vertikal dan berada di medan gravitasi bumi. Maka kalau pegas ini mulur ke bawah ini ya, maka M ini tertarik ke atas oleh gaya pegas itu, F. Tapi ada gaya lain yang bekerja kepada M selain F, yaitu gaya gravitasi bumi, arahnya ke bawah. Saya tulis sebagai W. Kemudian supaya enak bahasanya, karena dari tadi kita ngomong pakai variabel X untuk arah kemulurannya itu searah dengan sumbu X sana, maka walaupun ini vertikal ya, tapi saya tetap mau pakai sumbu X. Jadi saya buat sumbu X itu ke arah bawah. Ini vertikal ya, garisnya agak miring buatnya, nggak apa-apa ya. Di sini itu X nya 0 ya, ini sumbu X. Dari sini ke sini titik ini ya, ini adalah X itu sekian ya. Kemudian bagaimana persamaan geraknya ya, kita masuknya ke hukum Newton, kita bawa ke hukum Newton, hukum 2 maksudnya, yaitu jumlah gaya total F plus W itu sama dengan M dikalikan A. F nya itu adalah min Kx arah I nya sekarang ke sana ya, min Kx I ditambah W nya ini karena W nya searah dengan I ya, W itu Mg plus Mg I itu sama dengan MA. G nya apa? G nya adalah percepatan gravitasi bumi, itu arahnya kemana? Ke bawah gitu ya. Dari sini kemudian ini aja lah AI gitu ya, karena arah X. Udah, sekarang karena I semua I nya diabaikan, jadi menjadi min Kx plus Mg sama dengan MA. Kita bagi semua dengan M, maka menjadi min K per Mx plus G sama dengan A. Oke, kalau ini semua saya pindah, atau enggak semua, yang ini aja, ini saya pindah ke sana, maka menjadi A plus K per M X sama dengan G, atau kalau boleh saya tulis gini, D kuadrat X per DT kuadrat plus omega kuadrat, dengan omega adalah akar K per M ya, X sama dengan G. Nah, apa yang membedakan dengan kalau nggak ada gaya luar? Yang membedakan adalah kalau tadi itu 0, sekarang di sini ternyata ada G nya, nggak 0. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya ini? Kalau di sini ada G nya, nah, untuk menyelesaikannya kita pindah ruas G ke sana, ke kiri. Kemudian X nya itu kita ganti dengan variabel lain, X bar. Nah, seperti inilah, D kuadrat X per DT kuadrat ditambah omega kuadrat X min G itu sama dengan 0. Kemudian D kuadrat X per DT kuadrat ditambah omega kuadrat saya keluarkan, ini X ini G per omega kuadrat. Ini. Kemudian X min G per omega kuadrat ini saya tulis sebagai X bar. Jadi X bar itu variabel baru yang didefinisikan sama dengan X min G per omega kuadrat. Kalau seumpama X-nya di sini saya ganti langsung dengan X bar, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kalau turunan di sini kan tetapan, X min tetapan, itu diturunkan kan ini 0, nggak masalah. Jadi menjadi gini, D kuadrat X bar per DT kuadrat ditambah omega kuadrat X bar sama dengan 0. Nah, sampai di sini ternyata bentuk persamaan diferensialnya sama persis dengan kalau tidak ada gaya luar. Hanya bedanya adalah kalau tadi X, sekarang menjadi X bar. Berarti jenis gerakannya sekarang sama ternyata dengan gerak yang terjadi kalau nggak ada gaya luar. Jenisnya ya, maksudnya adalah sama-sama osilasi.
getaran selaras, sama-sama harmonik. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah titik setimbangnya itu bergeser. Kalau tadi titik setimbangnya ada di X sama dengan 0, sekarang titik setimbangnya itu kan di X bar sama dengan 0. X bar sama dengan 0 itu adalah X sama dengan G per omega kuadrat ya. Jadi titik setimbang itu bergeser. Di mana? Di X sama dengan G per omega kuadrat. Itu ketika X barnya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian sampai sini menyelesaikan ini mudah. Ini berarti X bar itu sama dengan A sin omega T plus theta 0 ini. Kemudian kalau mau ditanyakan X nya berapa, saya tulis XT aja ya. XT sama dengan X bar kan ini, jadi X nya adalah X bar plus G per omega kuadrat, maka XT sama dengan A sin omega T plus theta 0 ditambah G per omega kuadrat. Nah inilah penyelesaiannya ya, atau selesaian untuk solusinya kalau ada gaya luar. Terakhir coba kita bahas osilasi tidak pada pegas tapi pada bandul ya, osilasi pada bandul. Oke, ini kalau digambar seperti ini, sini aja gambarnya. Ada massa M terhubung dengan tali sepanjang L. Kemudian saya buat sumbu X nya ke bawah. Kenapa nggak ke samping? Nggak apa-apa, pokoknya saya buat sumbu X nya itu ke bawah. Ini ke sana itu sumbu X, maka arah vektor I adalah sini ya, vektor I ke bawah. Kemudian kalau misal massa M ini mengalami simpangan gini misal, lihat ya, gaya apa yang bekerja pada M? Yang bekerja pada M adalah gaya gravitasi sana, sebesar mg besarnya, arahnya adalah I ya, mgi. Kemudian saya mau pakai sistem koordinat polar. Kalau ke sana sumbu X berarti theta itu ke sana, ini sudut theta. Nah sekarang perhatikan, oh iya, selain mg ada, selain gaya berat ini ya, ada lagi nggak gaya yang bekerja pada M? Ternyata ada gaya tegangan tali juga ke sana. Ini gaya tegangan tali, saya tulis sebagai T. Ya sekarang mg ini akan saya uraikan menurut sistem koordinat polar itu. Nah, perhatikan, kalau kita punya sistem koordinat polar seperti ini, arah ke sana ya, arah vektor ke sana itu adalah arah ER, vektor satuan arah R. Kemudian ke sana ya, ke atas sana ya, ke sana itu adalah E theta. Ini bukan gaya ya, ini vektor-vektor satuan. Kemudian gayanya ini mg sama T. Mg akan saya uraikan, kalau gaya berat ini saya uraikan ke sana dan ke bawah ini ya. Yang ke sana ini adalah mg, ini theta ya, ini theta sama dengan ini mg sin theta, tapi kalau ke sana itu arah E theta, ini sementara ke sini kan berlawanan, maka min mg sin theta arah E theta, itu gaya yang ke sini. Nah, gaya yang ke sini, gaya ini ya, ini adalah mg cos theta arah ER. Tapi gaya ini, untuk ini dengan gaya T ini saling lenyap karena sama besarnya, sehingga satu-satunya gaya sekarang boleh dianggap adalah hanya ini, hanya min mg sin theta arah E theta ini. Oke, kalau gayanya seperti ini, kemudian bagaimana persamaan geraknya? Kita masuk ke hukum Newton ya. F, langsung aja ya, F total itu adalah min mg sin theta. Oke, min mg sin theta E theta itu adalah sama dengan M
dikalikan A ini. Nah, A nya karena kita pakai koordinat polar, A nya ya pakai A arah E theta, dan A itu adalah, atau percepatan itu adalah percepatan sudut dikalikan dengan panjang tali ini. Maka ini menjadi min mg sin theta E theta sama dengan M kali percepatan sudut itu turunan kedua terhadap waktu, itu double dot ya, theta double dot dikalikan L dikalikan dengan E theta. Gini. Karena ini E theta sama, udah berarti ini sama dengan ini gitu. Min mg sin theta sama dengan min enggak pakai min, sama dengan M theta double dot L. M nya coret, maka menjadi min g sin theta sama dengan theta double dot L. Saya pindah luaskan ini ke sana, maka menjadi theta double dot L plus g sin theta itu sama dengan 0. Oke, kemudian saya bagi kedua ruas dengan L, maka menjadi theta double dot plus g per L sin theta sama dengan 0. Kemudian ini saya ganti dengan omega. Omega saya definisikan sebagai akar G per L, maka ini menjadi omega kuadrat. Theta double dot plus omega kuadrat sin theta sama dengan 0. Nah, sampai sini lihat ya. Ini boleh juga saya tulis gini nih, D kuadrat theta dt kuadrat plus omega kuadrat sin theta sama dengan 0. Sampai sini persamaannya agak mirip sama tadi, tapi kok ini sin gitu ya, sama persamaan diferensial pada osilasi itu, tapi kok ini sin. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya susah kecuali kalau tetanya kecil. Jadi kita ambil kasus ketika tetanya itu kecil sekali, pokoknya kecil sekali ya, tetanya kecil, maka sin theta itu akan mendekati theta. Kalau sin theta mendekati theta, maka menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat plus omega kuadrat sin theta, saya tulis sebagai theta sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini penyelesaiannya kita tahu theta P itu ya, itu sama dengan tadi saya pakainya A, nah itu amplitude, tapi sekarang amplitudenya saya tulis sebagai, karena ini sudut ya, theta besar, kemudian sin omega t plus, saya nggak pakai theta 0 karena tetanya kan ini sudut fase, saya pakainya misalnya C 0 gitu, maka sudut fasenya ini saya tulis sebagai C gitu. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut, tapi bukan theta dot ya, bukan theta dot. Omega ini adalah kecepatan sudut fase. Berarti ini itu adalah sudut dalam makna kalau kita memandang gerak osilasi ke sini itu sebagai gerak melingkar, seperti pada kasus pegas yang dulu, yang tadi itu. Oke, kita belajarnya sampai sini ya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan, saya mohon maaf dulu karena ternyata dari beberapa video yang sudah saya upload, juga video ini kayaknya, itu kadang itu antara yang saya pikirkan dengan yang saya ucapkan dengan yang saya tuliskan itu nggak sinkron gitu. Jadi saya mau nulis V ngomongnya psi, misalnya kayak gitu. Terus atau saya pikirannya apa, ngomongnya bisa beda. Nah, itu kebiasaan. Kalau di kelas juga mungkin biasanya kayak gitu. Tapi kan kalau di kelas, kalau ada salah langsung saya hapus, saya ganti. Kalau di video seperti ini, begitu tahu salah, itu taunya pas videonya udah jadi gitu. Tapi kalau ya semoga paham, semoga nggak menyesatkan ya. Jadi kalau misal ada kesulitan atau apa, silahkan tanyakan ya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Kemudian ya tolong dimaklumi kalau misal ada salah-salah ya, itu manusiawi. Mungkin ianya benar tapi ternyata ya kita tadi nggak sinkron ya gitulah. Misalnya ini nih, ada lagi ini tuh tadi saya nulisnya pas bagian ini ya, saya nulisnya maunya kurung buka gini, kurung persegi gini niatnya, tapi keliru kurung apa namanya nih, kurung biasa. Padahal kalau ini interval, ini min satunya ikut, ini persegi
Nah, seperti itu. Tapi semoga nggak masalah, semoga paham ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi, ya. Dah.